apa kajian Anda ini, apa buku Anda ini, judulnya apa, Syekh? Judulnya Ar-Risalatul Latifah. Oh, isinya tentang apa saja? Isinya ya tentang pembatalan nasab Alawi yang Pembahasan nasab Ba'alawi makin hari semakin jelas, tetapi influencer muda dan peneliti Nurumail Abbas Takof menemukan fakta ketersambungan nasab Ba'alawi dengan Nabi Muhammad dari jalur Abdullah ibnu Ahmad al-Muhajir. Penelitian ilmiah dari manuskrip kuno Sunan Tirmidzi, Abdullah Ahmad al-Muhajir, Suriyat Rasul, punya anak biologis yakni Bani Jadid dan Ba'alawi. Dari penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Banten menyoal nasab Ba'alawi, yang diklaim bukan anak dari Ahmad al-Muhajir, karena dia hanya memiliki 3 anak, yakni Muhammad, Ali, dan Hussein. Sementara itu Ustadz Qori membuat buku tentang polemik nasab Ba'alawi dalam podcastnya di Pada Suka TV. Untuk lebih lengkapnya simak video ini. yang berdasarkan retorika-retorika kitab. Cuman dalam hal ini perlu Tuhan ketahui bahwa karya tulis saya ini hanya spekulasinya adalah membahas retorika jalur mana yang dapat membatalkan nasab Alawi. Kalau Kiai Imad kan dia dari penjelasannya itu rinci ya, artinya panjang lebar, dari di situ ada lengkapnya dalam bahasa Indonesia, bagaimana tata cara menyebut nasab, pembatalan nasab, dari mana batalnya kan gitu kan. Nah kalau saya hanya membuat retorika dari kurang lebih sekitar 4 judul pembahasan. 4 subjudul ya, apa saja itu? Ya diantaranya ditinjau dari metode subutun nasab dalam bahasa Arab sebuah. Jadi tinjauan batalnya nasab Alawi ditinjau dari metodologi subutun nasab, penetapan nasab, dia batal. Gitu kan? Kenapa? Ya nanti saya jelaskan alasannya ya. Terus yang kedua ditinjau dari istilah yang dipakai ulama ahli nasab. Ternyata nasab Alawi nggak masuk dari kata istilah as-sahih, gitu loh. Ya kan? Nah, makbulun pun nggak masuk. Jadi yang masuk adalah maskuk. Nah, dari istilah-istilah yang dipakai oleh ahli nasab itulah saya mengupasnya, gitu loh. Nah, nanti di situ ada terkait kitab sejamannya. Nah, terus ketiga ditinjau dari sudut sanad periwayatan nasabnya Ba'alawi. Jadi dari sanad periwayatannya sampai mana sih dia? Gitu loh. Nah, bukti simai, kalau memang dia berdasarkan simai, ya simai itu kan nggak serta merta ya. Dari siapa dia mendengar, terus dari kakeknya misalkan, kok mendengarnya itu retorikanya dari kakek-kakeknya aja. Nah, ini apakah benar dari kakek-kakeknya atau tidak, apa ngada-ngada simainya gitu. Nah, ini di sini akan kita buktikan kebenarannya kan gitu. Terus ditinjau dari sudut kitab-kitab nasab yang mutamat. Jadi apa sih kitab-kitab mutamat? Nanti kita terangkan di dalam karya tulis saya dengan judul Ar-Risalah. Ar-Risalatul Latifah. Berarti kajiannya lebih ke situ ya. Kira-kira apa secara gamblangnya ya, orang awam memahami kitab Anda ini itu seperti apa nih, Syekh? Ya, kitab karya tulis saya ini bukan makanan orang awam. Ya, segmentasinya orang-orang yang mengkaji kitab kuning. Jadi berat ini kajiannya ya? Sebetulnya nggak berat. Ini loh, kalau orang-orang yang berilmu sudah menemukan kebenaran nasab, orang awam pasti ngikut. Gitu. Oh, itu teorinya di situ ya? Tapi kalau orang awam kita jelaskan, selama dia tidak menemukan gurunya, mereka tetap berkeyakinan. Toh sekarang ini kan kita lihat dengan mata kepala fakta dan kejadian. Orang awam itu masih yakin dengan Ba'alawi. Betul. Tapi hanya sebagian awam aja yang memang dari dasarnya nggak yakin, tambah nggak yakin. Tapi kalau mereka yang sudah kena doktrin, sampai diapain pun nggak perlu data. Ya kita contoh aja lah. Ada orang alim, tapi otaknya awam. Mereka nggak perlu teliti, cukup husnuzon. Ini yang banyak. Iya, kebanyakan begitu, udahlah cucu Nabi gitu ya. Udah nggak usah dianuin, ulama jangan nggak menafikan. Jadi kalau kata Kiai Imad teorinya gini loh, taklid buta, alim taklid buta. Cuman bisa baca, tidak menganalisa. Begitu ya. Jadi masuk ini di sini ya. Segmentasinya kenapa Anda itu berbahasa Arab? Satu, segmentasinya orang yang kajian kitab kuning. Yang kedua, mungkin segmentasinya adalah Timur Tengah atau bagaimana nih? Enggak, siapa saja yang bisa mengetahui ilmu bahasa Arab, artinya bisa membaca kitab Arab, itu menjadi pasarnya. Pasarnya di situ. Pasarnya di situ. Karena orang bisa bahasa Arab kan nggak mesti orang Arab atau Timur Tengah. Di Indonesia ini lebih banyak orang paham ilmu bahasa Arab. Ini kira-kira berapa halaman saya ini? Halaman ini tergantung keinginan saya nanti. Artinya
Kalau saya merasa belum lengkap, Langsung dilengkapi. ya gitu. Target ini kapan ya? Target? Saya tidak mau berburu-buru dalam membuat satu karya, karena saya membuat satu karya di mana otak dan hati saya itu sepakat. Jadi ketika saya menuliskan sesuatu tenang. Nah ketika saya tidak tenang, saya nggak menulis. Karena endingnya nanti ralatnya itu terlalu banyak. Di modal sendiri di bebi. Saya buka satu karya, terus saya kasih orang mentashih, termasuk Kiai Imad akan mentashih saya punya karya. Dan ada beberapa orang lain, dan kemudian yang satu lagi sudah meninggal yang mau mentashih. Nah, mudah-mudahan beliau dapat keluasan kubur oleh Allah, diampunkan segala kesalahannya. Itu Kiai Taufik ya dari Cilacap. Nah nanti setelah pentashih itu sudah mengalir, itu saya kasih siapa yang mau memasarkan ini. Wah, baik. Siapa? Hai, ini nanti kita tunggu nih bagaimana buku Said Khoury tentang polemik nasabah bait. Malah lebih jauh lagi bahwa tentang bagaimana nasabah alawi, batanya nasabah alawi. Ya. Oke.